Ya, sebelum saya ke Pak Helmi, mungkin saya akan ngecek dulu bagaimana suara-suara masyarakat yang saat ini sehari-hari memang begitu sangat bergantung dengan adanya minyak goreng untuk berjualan pastinya. Nah, rekan kami Cornelia Ami sudah siap ini bertanya kepada masyarakat saat ini bagaimana mereka proses untuk mendapatkan minyak goreng. Ini pasti susah payah ini. Ami, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa. Betul sekali, polemik minyak goreng ini sampai dengan saat ini belum juga selesai, dimulai dari harganya yang melonjak, kemudian langkanya minyak goreng dan juga proses distribusi yang masih kurang jelas di pasaran sampai dengan saat ini. Nah, sebetulnya untuk informasi terbaru yang kami terima, per hari ini pemerintah melalui Airlangga Hartarto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa ada perubahan untuk harga eceran tertinggi minyak goreng curah dari yang tadinya Rp11.500 menjadi Rp14.000. Ada peningkatan untuk HAT minyak goreng curah yang tentu saja ini juga masih belum diikuti dengan kejelasan bagaimana sebetulnya harga eceran tertinggi untuk dua kriteria minyak goreng kemasan lainnya. Nah, dari situ masih belum adanya kejelasan hal tersebut. Tentu yang paling berdampak pada masyarakat ini adalah mereka yang bekerja menggunakan minyak goreng sebagai mungkin salah satu bahan bakunya. Saya akan tanyakan, di sini ada tukang jual cakwe nih pemirsa, cakwe, gorengan dan lain-lain. Halo Bang, selamat malam. Namanya siapa Bang? Nama saya Dede Parwoko. Oke. Bang Dede, jualan cakwe pakai minyak goreng kan pasti banyak banget ya setiap harinya. Belinya di mana untuk minyak gorengnya sendiri? Katanya kata bos belinya di pasar. Iya. Susah nggak nyari minyak gorengnya? Ya katanya susah. Susah. Nah, harganya mahal juga atau gimana? Ya, harganya mahal. Nah, untuk minyak gorengnya sendiri kan tadi susah, mahal. Berdampak juga nggak ke harga jualannya nih? Cakwe, risol, odading, berubah harganya? Berubah. Jadi berapa? Jadi 2000-an semua. Tadinya? Tadinya 1.500. Oh, berarti ada naik Rp500 ya per satu buah gorengannya ini. Itu per kapan, Bang? Udah lama, udah 1 bulan. 1 bulan. Iya. Sudah 1 bulan harganya naik 500. Yang beli gimana? Berkurang atau enggak dengan harganya naik itu? Ya lumayan berkurang. Biasanya per hari bisa dapat berapa? Sekarang berapa? Biasanya kemarin dapatnya 500. Iya, iya. Sekarang 300-an. Iya. Padahal udah dinaikin harganya jadi 2.000 ya? Iya. Harapannya satu lagi terakhir Bang. Pengennya ya laris. Laris. Harganya juga dimurahin ya? Iya, harganya dimurahin. Oke, makasih banyak Bang Dede ya. Semoga laris ya dagangannya hari ini. Pemirsa, sebetulnya ada satu lagi saya mau ajak Anda juga. Kalau tadi tukang jual cakwe ya, sekarang saya mau coba tanya ke pedagang nasi goreng nih. Pasti pakai minyak goreng. Halo, Ibu, selamat malam. Ikut ganggu Ibu. Namanya Ibu siapa nih Ibu nih? Bu Iin, Nah, Ibu Iin kan jual nasi goreng, pasti pakai minyak dong. Belinya di mana Bu, minyak gorengnya Bu? di pasar. Ya. Susah nggak nyarinya? Sebenarnya kalau dibilang susah, nggak tahu juga. Cuman saya kadang di jatah dari pasok saya itu cuma dapat 2. Harganya? Itu pun kadang harga subsidi dan kadang tidak. Nah, itu kan berarti harganya masih belum jelas ya. Ibu beli kadang dapat yang murah, kadang dapat yang masih mahal. Harga jualannya gimana? Nasi gorengnya dinaikin nggak harganya? Tidak, tetap sama ya. Berarti jumlah minyaknya dikurangin? Nggak? Nggak bisa. Nyiasatinnya gimana? Sebenarnya nyiasatinnya kita juga bingung kalau nasi goreng gimana nyiasatinnya ya kan. Makanya kita sih pengennya segera diturunin aja lah gitu ya. Iya, jangan sekarang kan apa-apa mahal kan, gak cuma minyak goreng. Rugi nggak tapi Bu? Ini kan harga minyaknya mahal, tapi Ibu jualannya harganya tadi masih sama dengan sebelum ada penaikan harga itu. Gimana, rugi? Ya kalau dibilang rugi ya namanya kita jualan udah begini ya kita ini aja lah, jalanin aja lah kayak gitu. Yang penting bisa jalan aja gitu. Semoga lancar dan laris terus ya Bu ya. Habis ini saya mau pesan satu nasi gorengnya karena harganya nggak berubah. Makasih banyak Ibu Iin. Nah, itu dia tadi Caca dan juga pemirsa, kita sudah dengar ya bagaimana
cerita dari pedagang makanan yang sehari-harinya mereka bergantung pada minyak goreng ini untuk bisa berjualan. Dengan masih belum jelasnya harga yang ada di pasaran, masih ada yang mahal, kemudian sulitnya juga mendapatkan harga subsidi. Nah, ini tentu menjadi catatan untuk pemerintah supaya cepat bisa memberikan solusi untuk mereka, karena tadi pendapatan menurun, ada kerugian juga, tapi mau tidak mau harus dijalani oleh para pedagang ini. Sementara seperti itu, Caca, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Ami, ini sudah minta testimoni dari masyarakat langsung dari Romangun, Jakarta Timur. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Helmi. Pak, kalau tadi sebelumnya Pak Mansuri kan mengatakan di sini, para distributor minyak goreng ini orangnya orang-orang lama semua, sudah tahulah daftarnya, bahkan produsen atau mungkin juga pabrik ini sudah tahu jualnya kemana. Ini juga akan ditanya-tanya, ditelusuri tidak Pak? Ya, begini Mbak. Jadi sejak fenomena minyak goreng ini, Polri atau Satgas Pangan Polri sudah bekerja untuk bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk bisa mengetahui secara lebih faktual apa sih yang menjadi faktor penyebabnya. Nah, kami mencoba membuat semacam analisis potensi pelanggaran bisnis proses minyak goreng. Itu ada kurang lebih ada 7. Yang pertama adalah dugaan penyelundupan CPO ke luar negeri, memanipulasi ekspor dengan melakukan ekspor CPO dan lain sebagainya. Kemudian dengan kebijakan domestic market obligation ini yang tidak disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, mengalihkan CPO rumah tangga ke industri, kemudian ada distributor atau agen yang memainkan harga dengan alasan keterbatasan stok atau membeli dengan harga yang sudah tinggi sebelumnya, kemudian adanya panic buying oleh konsumen, kemudian Pak pedagang yang masih menjual minyak curah ini atau kemasan ini masih di atas HET, kemudian sudah membeli di atas HET, kemudian dijual lagi oleh konsumen. Nah, terhadap potensi-potensi ini, Bapak Kapolri sudah menginstruksikan kepada seluruh Kapolda, kepada seluruh Kasatgasda Pangan yang ada. Yang pertama adalah untuk bisa melakukan pengawasan terhadap setiap titik, ya, saya ulangi, melakukan pengawasan terhadap setiap titik yang menjadi potensi pelanggaran sehingga alur distribusi minyak goreng itu bisa berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi melalui langkah-langkah apa saja upayanya dengan ya pasti adalah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah, kemudian melakukan pendataan mulai dari produsen, distributor atau D1, D2 sampai dengan ke pasar tradisional. Itu angkanya harus jelas, harus tepat, dan harus betul-betul ada dilakukan pengecekan oleh seluruh jajaran. Oke, baik. Masih ada lagi Bu? Iya, lanjutkan Pak, boleh Pak? Oke, ya. Jadi melakukan pengawasan dan pengawalan setiap proses distribusi. Jadi tidak boleh ada atau tidak boleh terhambat kegiatan distribusi itu. Menempatkan juga personil-personil untuk bisa melakukan pengawasan di pintu-pintu keluar masuk, baik itu jalur darat maupun jalur laut. Mengingat tadi ada dugaan potensi untuk bisa dibawa keluar. Kemudian penindakan atau penegakan hukum adalah upaya terakhir. Kita tetap mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua, ya. Kalau misalkan sudah dikasih tahu, diingatkan, tidak bisa, baru kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Oke, nah sekarang saya mau tanya ini kepada Mas Mansuri, mengingat bahwa ketika mau sidak mafia minyak goreng ini dari atas sampai ke bawah ini mau ditelusuri. Tapi ada satu poin yang pasti ini menyangkut para pedagang pasar, bahwa bagaimana kalau nanti ketika diendus para pedagang yang beli dengan harga HET tapi jualnya mahal. Ini juga bisa kena sanksi, bagaimana? Setuju nggak, atau mungkin jangan-jangan pedagang punya alibinya sendiri, kenapa dia jual mahal, bagaimana? Begini, pertama saya harus mengapresiasi ke Pak Helmi dan kawan-kawan Satgas Pangan untuk menelusuri sedetail-detailnya bagaimana proses distribusi ini terjadi sampai ke pasar. Sehingga kita bisa tahu bahwa pedagang itu terima itu sudah di atas HET. Ini fakta, karena saya pelaku.
Jadi saya bersama teman-teman mencoba mengakseskan, mengkomunikasikan dengan beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini RNI, PPI dan seterusnya, untuk bisa mengakseskan langsung ke pasar-pasar. Ini juga ada kendala, bukan berarti nggak ada kendala. Pedagang harus ngambil ke pabrik dengan nilai, jadi kalau gini, kasarnya begini, dulu kami terima barang sudah ada di pasar, ya, distributor yang lama. Sekarang kami harus ngambil dari pabrik menggunakan uang cash and carry. Agak sulit, beda dengan retail modern. Retail modern bisa bank to bank, mereka punya gudang. Mereka bisa mendistribusikan ke retail-retail langsung. Kalau pedagang ada ratusan ribu pedagang langsung. Nggak mungkin kita kolekin untuk beli di pabrik. Harus pakai distributor. Maka kami mendorong beberapa distributor yang ditunjuk oleh pemerintah seperti PPI dan RNI untuk langsung kami membantu mengakseskan langsung ke pasar-pasar. Dengan kemudahan-kemudahan dan tidak berbelit-belit. Tetapi kalau itu memang berat dan tidak bisa karena pembiayaan RNI, PPI dan seterusnya terbatas, maka menggunakan distributor yang lama. Kalau distributor yang lama masih berlaku, saya pastikan terima pedagang pasti di atas HET. Saya bisa pastikan. Dan kami bisa bertanggungjawabkan kalau ada pedagang yang menjual HET di atas HET dan dia menerima di bawah HET. Ini kami bisa dorong karena kami sudah membuat juga surat edaran kepada seluruh anggota untuk tidak menjual lebih dari 14.000 jika dia menerima 13.000 per liter. Tapi kalau dia terima 15.000, kan nggak mungkin dia jual 14.000. Pasti 16.000 dia jual, selisihnya 1.000 masing-masing. Maka kami mendorong, kami bersama-sama dengan teman-teman IKP di seluruh Indonesia juga menyambut baik teman-teman Satgas Pangan, dan kami akan memberikan informasi-informasi yang kami dapatkan dari anggota kami yang terjadi, fakta di lapangan seperti apa. Nah, yang kedua, yang terakhir saya ingin menyampaikan, Mbak, bahwa kami mendorong agar distribusinya dari pabrik itu harus dibatasi. Artinya begini, jangan semua orang bisa ngambil. Parpol bisa ngambil, daerah bisa ngambil. Kalau operasi pasar yang dilakukan, maka akan ada penumpukan-penumpukan. Dan kalau dilakukan di pasar, biarkan masyarakat beli ke pasar. Dan yang terakhir, berikan statement-statement semua pihak, kementerian, pemerintah daerah, dan seterusnya. Berikan statement-statement yang menenangkan. Karena ini efek dari panic buying. Kalau statementnya susah, langka, mahal dan seterusnya, ini akan menjadi problem. Kalau ada panic buying, maka akan terjadi kerumunan-kerumunan dan harganya juga akan cukup tinggi. Sebentar lagi Lebaran, Mbak. Sebentar lagi Ramadan. Maka ini akan menjadi masalah jika ada kekacauan, kegaduhan yang terjadi. Baik, Pak, mengingat sebentar lagi ini kan kita akan puasa, otomatis memang kebutuhan akan minyak goreng ini akan semakin meningkat. Dengan adanya tindakan dari kepolisian akan mengendus siapa mafia minyak goreng, ini akan mencari akar permasalahan, tapi ternyata harga di pasaran, stok di pasaran tetap akan seperti sekarang susah didapatkan, atau sekaligus untuk membuat ketersediaan ini kemudian semakin banyak di pasaran. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.